Liza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter Milan akan menjamu Feyenoord di leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Stadion Giuseppe Meazza dini hari esok pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini dapat disaksikan secara langsung di video. Inter Milan membawa keuntungan signifikan setelah menang 0-2 di leg pertama di Belanda berkat gol Marcus Thuram dan Lautaro Martinez. Keunggulan ini memberi tim asuhan Simone Inzaghi kepercayaan diri tinggi menjelang laga penentu di kandang. Performa Inter Milan sangat solid, tidak terkalahkan dalam 5 pertandingan terakhir dengan 4 kemenangan dan 1 imbang. Terakhir, mereka membalikan keadaan untuk menang 3-2 melawan Monza di Serie A. Rekor kandang mereka juga impresif, selalu menang dengan rata-rata 2 gol per pertandingan, didukung oleh tifosi yang penuh semangat. Sebaliknya, Feyenoord menghadapi tantangan berat. Tim asuhan Robin van Persie harus menang dengan selisih minimal 2 gol untuk memaksa perpanjangan waktu. Rekor tandang mereka buruk, hanya meraih 3 hasil imbang dan 3 kekalahan dalam 6 laga tandang terakhir, serta mencetak hanya 1 gol dalam 3 pertandingan terakhir. Namun Feyenoord memiliki keuntungan dari waktu istirahat yang lebih lama karena tidak bermain di Eredivisie akhir pekan lalu, yang bisa sedikit membantu menghadapi tekanan di Meazza. Dengan keunggulan agregat, performa solid dan dukungan tifosi, Inter Milan jelas lebih diunggulkan untuk melaju ke babak selanjutnya. Feyenoord harus tampil sempurna untuk membalikan keadaan di laga tandang ini. Nerazzurri menghadapi tantangan besar dengan cedera yang melanda pemain-pemain kunci menjelang 2 pertandingan penting melawan Feyenoord untuk memastikan tempat di perempat final Liga Champions dan melawan Atalanta untuk memperebutkan Scudetto. Tim membutuhkan kontribusi semua pemain, namun cedera terus menghambat mereka. Pemain terakhir yang cedera adalah Piotr Zielinski yang mengalami masalah pada otot gemellus medial di kaki kanannya. Hasil tes pada Senin menunjukkan bahwa cedera tersebut cukup serius dan diperkirakan Zielinski akan absen sekitar 2 bulan, yang berarti ia harus bisa kembali bermain pada awal Mei. Ini menjadi kerugian besar karena Zielinski tengah menunjukkan performa terbaiknya sejak bergabung dengan Inter. Selain itu, ada kekhawatiran mengenai kondisi pemain lain. Matteo Darmian, Nikola Zalewski dan Di Marco juga absen dalam pertandingan melawan Feyenoord. Sementara itu, Stefan de Vrij dan Lautaro Martinez berlatih terpisah pada hari Senin karena kelelahan. Namun pelatih Simone Inzaghi merasa optimis keduanya akan siap untuk pertandingan berikutnya. Meskipun berlatih secara individu, Inzaghi berharap mereka bisa berada di bangku cadangan dengan fokus utama pada pertandingan melawan Atalanta. Marcus Thuram juga tidak dalam kondisi terbaiknya setelah berjuang dengan cedera selama sebulan. Meskipun ia bermain dengan bantuan obat penghilang rasa sakit, Inzaghi akan terus memantau kondisinya menjelang pertandingan. Dilansir dari FC Inter News, di posisi penjaga gawang, Sommer kemungkinan akan kembali bermain. Di lini pertahanan, Bastoni dan salah satu antara Acerbi atau de Vrij akan diistirahatkan. Sementara Fratesi dipastikan akan bermain di lini tengah, mungkin menggantikan Barella. Carlos Augusto akan kembali ke susunan pemain inti di sisi kiri, dan Taremi akan mengisi lini serang, berduet dengan salah satu antara Thuram atau Arnautovic.
Simone Inzaghi akan mencapai tonggak sejarah 200 pertandingan sebagai pelatih Inter Milan pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Feyenoord. Surat kabar Turin Tuttosport menyoroti pencapaian ini dan mencatat bahwa pelatih berusia 48 tahun itu memiliki persentase kemenangan tertinggi di antara para pelatih Inter. Sejak memimpin Inter pada tahun 2021, Inzaghi telah mendampingi tim dalam 199 pertandingan di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, dan Liga Champions. Dengan demikian, laga melawan Feyenoord akan menjadi pertandingan ke-200 Inzaghi bersama Inter di semua kompetisi. Dari 199 pertandingan tersebut, Inter meraih 132 kemenangan di bawah Inzaghi, menghasilkan persentase kemenangan sebesar 66,33%. Persentase ini merupakan yang tertinggi di antara semua pelatih Inter yang telah memimpin setidaknya 100 pertandingan. Antonio Conte, pendahulu Inzaghi, berada di posisi kedua dengan persentase kemenangan 62,75%. Sementara itu, Jose Mourinho, pelatih legendaris Inter, menempati posisi ketiga dengan 62,03%. Nico Paz siap bergabung dengan Inter musim panas ini. Tantangannya kini ada pada Inter untuk mencapai kesepakatan dengan Real Madrid. Javier Zanetti dikabarkan aktif dalam negosiasi ini, terlihat berdiskusi dengan ayah Nico. Meski Paz telah setuju Real Madrid masih memegang kendali, mereka bisa saja menerapkan skema peminjaman seperti pada Brahim Diaz. Paz ingin bermain reguler dan menghindari nasib seperti Arda Güler yang minim kesempatan. Di Inter, Paz berpotensi menjadi pemain kunci. Kini Inter harus melobi Real Madrid untuk mendapatkan salah satu talenta muda terbaik Eropa ini. Menurut laporan dari Nicola Schira, Inter sedang merencanakan perpanjangan kontrak Pio Esposito hingga 2029. Striker muda berbakat tersebut dianggap sebagai salah satu prospek paling menjanjikan dalam Akademi Nerazzurri. Dengan perpanjangan kontrak ini, Inter ingin mengamankan masa depannya di klub dan mencegah ketertarikan dari tim lain. Esposito yang saat ini berkembang pesat diharapkan bisa menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang Inter. Negosiasi sedang berlangsung dan peresmian kontrak baru kemungkinan akan segera diumumkan. Musim ini bersama Spezia ia telah mencetak 14 gol sekaligus menorehkan namanya sebagai pencetak gol terbanyak di Serie B. Perlu diingat, usianya masih 19 tahun. Pertemuan di Palazzo Marino antara Inter AC Milan dan wakil kota Giuseppe Sala terkait penawaran pembelian San Siro belum mencapai kesepakatan. Diskusi 30 menit itu gagal karena perselisihan mengenai beberapa poin dalam dokumen. Wali kota Sala meminta pembaruan dalam 48 jam dan jadwal pertandingan lanjutan pada Rabu malam. AC Milan diwakili Paolo Scaroni, sementara Inter oleh perwakilan OEK3, pemilik mayoritas klub. Salah satu hambatan utama adalah ketentuan terkait skenario jika salah satu klub mundur dari kesepakatan. OEK3 pemilik Inter dan Redbird pemilik Milan masih dalam negosiasi untuk menemukan solusi yang diterima kedua belah pihak. Saat ini masa depan San Siro belum jelas dengan kedua klub mengeksplorasi opsi terbaik, baik untuk membeli dan merombak stadion atau membangun stadion baru secara terpisah. Valentin Carboni resmi kembali ke Inter dan akan mengenakan nomor punggung 45. Sebelumnya, ia dipinjamkan ke Marseille, di mana ia berkembang pesat sebelum cedera ACL.
Pemulihannya diperkirakan memakan waktu 1 hingga 2 bulan, sehingga ia kemungkinan bisa bermain di Serie A, final Coppa Italia dan Liga Champions jika Inter mencapainya, serta hampir pasti tersedia untuk Piala Dunia antar klub.